Kalau bapaknya yang punya kehendak buat nikahin anaknya, bapaknya tiba-tiba datang ke laki-laki, gue nikahin lo sama anak gue, sah. Walaupun anaknya itu nggak suka, walaupun nggak tahu. Walaupun nggak tahu. Kalau misalnya gini nih, Beb. Kalau nih ada fulanah mau nikah gitu, cuma abahnya sebutin namanya. Enggak bisa. Oh, bisa. Bisa. Mau disebutin gak enak. Bisa berarti nggak ada berarti. Yang paham, insya Allah sobat para ada yang paham insya Allah. Yang dimaksud sama dia. Enggak, misalnya ya, misal baru misal Beb. Dia mau buat mau nikah, cuman abu malu dulu deh ya seteruk misalnya ya. Akhirnya pas udah tanggal di mau buat abu masih marit, masih sakit, itu gimana tuh Beb walinya? Apa harus dia pindah ke kakeknya apa gimana itu? Nggak pindah lah, asal lagi kalau memang sakitnya hanya stroke, dia masih berakal, ya kan, dia masih mungkin bisa mengucapkan, bisa untuk mewakilkan. Iya, kan kadang stroke nih ngomong aja udah susah, ngomong udah susah. Itu bisa nulis, kalau memang ada, kalau memang dia bisa nulis, terus ditulis untuk mewakilkan ke siapa. Kalau nggak bisa sama sekali. Kalau nggak bisa nulis, yang paham. Kalau memang ada isyarat yang memahamkan, isyarat. Tapi biasanya ada anak yang paham orang tuanya, walaupun apa ini isyarat-isyaratnya orang tua. Ya, tetap ya selagi ada orang tuanya. Kecuali setelah apa namanya semuanya udah nggak bisa, ya kan, akalnya mungkin udah apa namanya udah rusak akalnya ataupun apa gara-gara stroke kan kadang nggak berfungsi sebagai akal. Kadang kan benar-benar nggak berfungsi gitu, kayak lumpuh apa segala macem kan. Maksudnya takut ada orang yang di luar sana yang nggak paham. Udah deh abangnya, udah deh. Kalau memang mungkin akalnya apa namanya penyakit stroke tersebut mengakibatkan akalnya rusak, ya kan, mengakibatkan akalnya jadi apa namanya error, itu kembalinya ke wali apa namanya wali selanjutnya. Kayaknya kalau masih ada Selanjutnya ya, karena apa ini di sini disebutkan ada 10, ya kan, 10 yang mencegah seseorang bisa menjadi wali. apa itu? Yang pertama kafir. Kalau orang tuanya kafir, maka apa? Maka yang jadi wali selanjutnya. Ya kan? Sobat Maka, dengerin, catet, buka kupingnya, ya nggak? Pantengin videonya, jangan di skip, catat kalau bisa ambil faedah nih. Ini ilmu yang penting ya. Jangan sembarangan kita mau nikah, cuma kita nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu rukun-rukunnya. Dengerin ayat, lanjut. Terus yang kedua yaitu adalah di sini disebutkan kalau walinya itu fasik, ahli maksiat. Jadi ahli maksiat ini kalau kita ngikut tulen Imam Syafi'i maka nggak sah. Jangan sampai dapat mertua yang fasik. Tapi ini semua fasik. Zaman sekarang udah menyeluruh fasik, udah menyeluruh. Untungnya itulah apa perbedaan ulama itu rahmah. Di sini ada Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi beliau berpendapat boleh kalau memang akan kembali ke hakim juga hakimnya yang fasik, boleh. Jadi ini rahmah banget untuk khususnya di zaman kita ini yang orang fasik rata-rata merajalela. Di zaman Imam Ghazali aja beliau ngomong waqad amal fisku fil ibadi wal bilad. Allah. Fasikan merajalela dalam hamba-hamba Allah dan dalam negeri. Itu zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali tahun 500 Hijriah. Bagaimana zaman kita? Ya kan, bagaimana zaman kita. Tapi untungnya alhamdulillah ada satu ulama Imam Nawawi diantaranya memperbolehkan. Asal pas lagi akad ya kalau dia memang suka pakai cincin emas ataupun apa suruh copot, ya suruh dicopot. Terus yang ketiga yaitu adalah kalau walinya itu masih anak kecil. Masih anak kecil. Contoh adiknya, dia punya adik laki-laki. Abahnya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada, kan kembali ke saudara laki-laki. Ternyata ini masih kecil, masih belum balik. Maka ini mencegah menjadi wali. Maka harus pindah ke
yaitu apa ya? Bukan wali yang selanjutnya, yaitu kalau memang udah nggak ada lagi, berarti harus ke saudara sebapak. Kayak aminya gitu ya. Enggak, saudara sebapak dulu. Saudara sebapak. Saudara. Tadi kan saudara kandungnya masih kecil. Kalau masih ada saudara sebapak yang lain ibu, saudara sebapak tapi udah gede, nah itu dia. Kalau dia nggak ada baru ke ami. Ke ami, ataupun kalau memang dia punya anak, ini yang saudara satu bapak punya anak itu dulu. Oh dia udah balik gitu. Iya, kalau dia udah balik. Kalau memang udah nggak ada, baru langsung ke ami. Itu kembali apa ini pindah-pindahannya harus sesuai urutan. Terus yang keempat, apabila wali tersebut budak, iya kan? Tapi sama sekarang sih nggak ada ya. Nggak perlu kita apa namanya lanjut aja. Yang kelima, majnun, gila. Ya kan? Kenceng amat ngomong gila. Kenceng banget sih. Enggak, majnun. Gila. Jadi kalau gila juga harus pindah ke selanjutnya. Ya. Terus yang kelima, yang keenam, yaitu sama, hampir nggak beda jauh dengan khobal. Khobal ini nggak beda jauh sama orang gila deh. Kerusakan di akal, baik rusaknya emang dari lahir atau memang gara-gara kecelakaan ataupun yang lainnya, ya, atau penyakit itu. Stres ya, putus si cewek. Stres ini bisa itu khobal juga. Oh khobal bahasanya. Terus yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah kalau akhras, nggak bisa ngomong. Oh gagu. Ya, tapi syaratnya kalau dia nggak ada isyarat yang bisa memahamkan. Nah tadi yang dikatakan tuh. Oke. Iya kan? Tadi ya. Yes. Jadi nggak bisa ngomong gara-gara stroke, nggak bisa apa namanya memberi isyarat gara-gara stroke. Itu kalau seandainya dia masih bisa memberi isyarat, bisa memahamkan, dia harus isyarat nunjuk orang untuk jadi wali, untuk mewakilkan dia. Ataupun kitabah, tulisan. Kalau memang dia bisa tulis. Kalau nggak bisa sama sekali, maka pindah ke selanjutnya. Terus yang kedelapan yaitu atahin, ini kan? Ya sama juga udah. Oh kayak orang magrum juga, gila juga. Bengak. Ini bahasanya bahasanya dia. Oh bahasa pemalang. Terus yang selanjutnya itu mubarsam. Mubarsam ya nggak beda jauh juga, naksun fil akal. Sama dia mau kayak gila-gila. Kurang akalnya ya kan, kurang akal mungkin kurang sekilo kali. Terus yang ke-10 yaitu ablah. Yaitu ablah ini seorang wali yang nggak bisa membedakan orang bodoh, nggak bisa membedakan kufu, ya kan, antara kufu nih. Bahkan di antara kita ini di dalam muslim itu diajarkan tentang kufu, bukan kesetaraan. Oh iya. Contoh kayak syarif, habaib, syarifah itu nggak kufu kecuali dengan habaib. Terus kayak kita ini ajami, kita harus akui kita ajami. Sama Arab kita juga bukan kufu. Itu ada di fikih disebutkan dah. Di fikih disebutkan. Kalau seandainya wali nggak bisa membedakan ini karena kebodohannya, karena ablah tadi, jadi itu jangan sampai ngasih nama anak ablah. Artinya ternyata. Jadi itu jangan sampai deh ngasih nama begitu. Jadi kalau yang seperti ini juga dia walaupun orang tuanya harus nggak boleh dijadikan wali dan pindah ke selanjutnya. Nah kalau misalnya ini tadi kan kita harus kufu, ya enggak? Habaib sama syarif, misalnya Arab sama Ajami. Maksud Arab di sini apakah semua Arab itu keturunan Nabi atau gimana? Misalnya ada Arab cuma keturunan Nabi nikah sama Ajami itu gimana? Maksudnya gimana? Ya kan tadi kan dia ngomongnya ada Arab yang begitu, Ber. Ya. Enggak semua Arab keturunan Nabi. Misalnya kan kayak di Indonesia gini kan orang kan taunya Arab nih, Nabi kan taunya Arab, ternyata kan Arab nggak semua Arab keturunan Nabi. Iya nggak? Nah kalau misalnya
itu gimana? Kayak apa masalah gitu ya bahasa gitu. Iya, Masalah ya. Itu gimana tuh misalnya ajami sama masalah? Bisa. jam sama masyayikh. Sebenarnya nggak kafaah, Nggak kafaah ya. nggak kufu, nggak setara. Dia bisa nikah asal semua walinya setuju. Bisa. Kalau sekarang Semua asal walinya setuju ya. Walinya semuanya setuju. Kalau satu ada seandainya orang yang ini berhak jadi wali, tapi nyatanya nggak ada, dia satu aja nggak setuju, itu nggak bisa. Ya, gitu. Itu kalau masalah itu. Nah, sedangkan kalau masalah mungkin nggak Habib ya mau ngomong agak ini kali ya. Jadi kalau masalah Habib nih kalau itu ada lebih syiddah lagi pendapat ulama yang dipakai oleh para habaib, yaitu tetap tidak dikatakan diperkenankan lah, ya kan? Ada yang mengatakan tidak sah bahwasanya nikah antara ajami dengan syarifah, Gitu. ataupun dengan Arab. Bukan sekedar kita ajami ya, tapi Arab juga. Karena di kitab fikih disebutkan tentang masalah kufu Banu Hashim ataupun yang sekarang ini apa namanya para habaib, ya kan, dan para syarifah sadah itu nggak satu kufu dengan Arab. Tapi jangan lupa ini masalah perempuan ya. Kalau seandainya Habib mau nikahin siapapun, perempuan mau ajam ataupun apa, itu beda, ya kan? Bukan urusannya yang ke situ, tapi urusannya itu kalau syarifah nikah sama selain habaib. Itu gimana tuh? Tolong penjelasannya dong. Gimana gitu? Banyak. Gitu dah, udah dijelasin. Iya. Udah dijelasin. Udah jelasin ya. Jadi udah tamam ya. Jadi kalau apa namanya, kalau kita ngikutin Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya, itu di situ beliau dengan tegas bahwasannya tidak sah, ya kan? Tidak sah. Dan di kitab apa namanya Mishkah pun disebut kalau nggak salah, dalam kitab Mishkah, ya kan? Itu karya siapa tuh, lupa tuh namanya. Iya, Mishkah yang kita taklim tuh, itu di situ juga ada Syaratnya Miftah kan? bukan salahnya. Oh, bukan syarat Miftah. Bukan. Oh. Itu apa namanya beda, apa namanya itu khusus memang bab pernikahan. Kafaah. Terus ada tentang membahas tentang kafaah kalau salah, di situ ada. Jadi ya intinya kalau pengen membahas tentang itu bukan di podcast ini, harus di forum memang mahalut ta'lim, tempat belajar. Karena apa di situ kalau kita membahas tentang khilafiyah pengen gamblang panjang lebar itu di tempat belajar. Allah, ajib bener deh ngopi sini. Udah ngopi, habis bareng ngomongin masalah ilmunya Gratis lagi. gratis. Enggak lah Beb, dia enggak kita. Endorse apa aja? Itu yang kita endorse biar laku. Jadi gitu, paham ya, Rek? Paham, ajib banget dah pokoknya dah. Nongkrong sini dah. Ada yang mau nongkrong sini silakan, ya apa-apa, asal bawa kopi. Ya Ustaz. Insya Allah bisa dipahami nih Sobat Makha. Jadi intinya begitu ya, bahwa di nikah ini ada rukun-rukun yang perlu dipahami sehingga umat Islam yang mau menikah itu gak salah dalam ya beribadah nikah ya. Biar tahu semuanya. Karena ini kan ibadah yang sesuai umur gitu. Kalau nikah kan semua orang pengen seumur hidup kan. Jadi ini ibadah yang panjang, jangkanya itu panjang. Maka harus benar-benar jangan asal-asalan, Pahamin dulu ya, tahu dulu. Jangan buru-buru nikah deh. Kalau mau nikah benar-benar datang ke ustadz, pelajarin rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sehingga kita nikah ya itu nikah dalam keadaan yang baik ya. Nanti insya Allah sebab kita belajar punya anak yang soleh dan soleh. Bagaimana mau dapat keberkahan tanpa adanya ilmu, ya kan? Maka kita himbau juga pada Sobat Makha, kalau apa namanya urusan yang sekarang kita bahas, yaitu ya sekedarnya aja. Kalau pengen lebih detail tentang apa dan tadi yang disebutkan semuanya,
yaitu harus kita datang ke seorang alim untuk belajar, jangan sekedar apa ngandelin YouTube dari iya kan. Kalau ngandel YouTube tunggu episode selanjutnya. Dan itu juga nggak bisa sedetail kita bahas apa namanya khilafiyah yang terlalu apa namanya lebar gitu, karena butuh waktu yang sangat lama. Benar. Pokoknya mau tahu tentang ini ya, datang aja ke majelis taklim, tanya sama ustaz ya. Jangan pengen enak-enak dong tapi nggak tahu caranya, ujung-ujungnya bisa berdosa ente. Ya sobat Makkah, doain ini juga nih biar nikah nih. Alhamdulillah kita di Makkah ini udah pada nikah nih. Amin. Tinggal yang ini nih. Amin. Biar nanti di konten selanjutnya Qadir Isbek udah nikah. Amin. Amin. Qadir Isbek udah nikah gitu ya. Cakep. Jangan sampai gitu. Isbek masih Jonas. Masih jomblo ngenes ya kan. Jadi gitu aja. Insyaallah bermanfaat. Amin. Pahami. Amin. Ya akhir mudah-mudahan jangan lupa subscribe, like, and share dan komen, jangan di skip. Udah itu aja. jangan di skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.